Sudah, saya ulangi ya. Partikel-partikel subatom. Sub itu bagian ya. Atau pakai istilah kalau di buku-buku lain itu adalah susunan dari atom. Susunan dari atom itu apa? Yaitu proton, elektron sama neutron. Kalau proton itu adalah bagian atom yang bermuatan positif. Kalau elektron bagian atom yang bermuatan negatif. Kalau neutron atom yang tidak bermuatan. Yang kedua yaitu perkembangan teori atom. Nah, apakah mulai awal itu atom itu sudah diketahui susunannya? Ada proton, ada elektron, ada neutron, tidak ya. Di sini terjadi perkembangan teori atom. Dari perkembangan mulai Demokritus sampai Niels Bohr. Niels Bohr. Ya. Tapi di sini apakah sudah sampai di sini? Tidak ada, nanti ada teori atom modern. Nah, ini dimulai dari abad ke-17 itu sudah ada apa itu yang penelitian mengenai atom. Mulai dari abad 17 sampai akhir abad 17 itu Demokritus, kemudian dilanjutkan oleh John Dalton, kemudian J.J. Thomson. Nah, kalau kamu perhatikan ini abad 17 tahun 1800, 1900 ini 1932, ini 1911. Harusnya kan ini dulu ya. Tapi ini nggak apa-apa wis. Ini Chadwick ini adalah muridnya Rutherford. Kemudian Niels Bohr. Sebenarnya ada satu lagi yang terakhir yang digunakan yaitu teori atom modern. Nanti di SMA kamu akan mempelajari. Lek sekolah SMA. Yang pertama, teori atom Dalton. Kenapa saya langsung ke teori atom Dalton? Karena di sini Demokritus sama John Dalton hampir sama, yaitu menyatakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Padat bulat itu bunder, itu jenenge pejal, yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, iki Dalton sama ini. Setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik. Ini misalnya unsur X mempunyai apa? Atom-atom yang identik ini. Nah, ini identik, iki identik dengan ini, identik dengan ini identik itu sama ya. Kemudian atom Y. Nah, kemudian atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk molekul. Nah, ini seperti ini. Atom X sama atom Y dapat bergabung membentuk yang namanya molekul. Kalau John Dalton ini belum ada ditemukan proton, elektron, neutron belum ditemukan ya. Lanjut ke J.J. Thomson. J.J. Thomson ini adalah dia penemu elektron. Nah, dia menyatakan teorinya atom merupakan bola bermuatan positif. Ini bola bermuatan positif, kemudian di tempat-tempat tertentu terdapat yang namanya elektron. Atau bisa juga ini kalau digambarkan itu seperti roti kismis. Elektron itu kismisnya, kemudian roti ini adalah apa protonnya ini. Ya, ini kan protonnya yang kuning ini. Kemudian di atasnya ada roti kismis. Tuwa undi-undi, lek karo roti kismis undi-undi. Ya, wijene itu berarti apanya? Elektronnya. Sedangkan yang kulite itu adalah apanya? Yaitu proton. Ya. Terus selanjutnya ini berarti sudah mulai ditemukan adanya proton elektron ya. Tapi di sini elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. J.J. itu apa? Joseph John Thomson. Lanjut. Teori atom yang selanjutnya yaitu Ernest Rutherford. Rutherford itu adalah penemu inti atom. Nah, penemu inti atom. Atom itu tersusun oleh inti atom.
Biasanya inti atom itu di mana? Inti atom itu biasanya di tengah ini. Iki disebut inti atom. Ya, inti atom yang terdiri dari proton sama apa? Neutron. Yang positif itu proton, yang tidak ada muatannya adalah neutron. Kalau gabung jadi satu, itu namanya inti atom. Kemudian inti atom iki dikelilingi elektron. Berarti siapa yang bergerak di sini? Yang bergerak adalah elektron. Berarti elektron bergerak mengelilingi inti atom. Di atom terdiri dari proton sama neutron. Yang letaknya di mana? Yaitu letaknya di tengah. Lanjut. Yang keempat yaitu Niels Bohr. Oh ya, perhatikan ini. Tadi kalau J.J. Thomson itu kan diibaratkan seperti roti kismis. Ya. Kalau Rutherford ini diibaratkan dengan apa? Iki diibaratkan seperti lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola, misalnya lapangan sepak bola Kudi atau Plumbon. Kalau ada pertandingan, yang di tengah itu siapa? Yang di tengah itu positif. Iki proton itu ibaratnya sopo. Iki adalah pemainnya. Sing netral sopo? Wasite. Lek elektron sing mengelilingi sopo? Iki adalah penontonnya. Ya, penontonnya. Jadi di sini iki wasite sing gak bermuatan neutron itu wasite, kemudian proton itu pemainnya, kemudian elektron itu adalah penontonnya. Ini cocok iki buat untuk pertemuan kedua yaitu siapa itu Pak Arif olahraga. Oh ya, nah, di sini kelemahan dari Rutherford ini apa? Kelemahannya yaitu mungkin enggak elektron iki penonton iki masuk ke dalam gini, lapangan ini. Kemungkinan, nah ini kemungkinan elektron atau penonton ini bisa masuk ke sini. Maka di sini ada penyempurnaan lagi yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Lek tadi itu adalah diibaratkan dengan lapangan sepak bola iku Kudi Plumbon. Nah, kalau iki wis lebih modern. Ya, lebih modern stadion iki bisa. Kenapa dikatakan stadion? Karena di sini perhatikan, hampir sama tadi. Atom terdiri dari inti atom, iki inti atome, yang menjadi pusat massa. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut orbit elektron. Jadi ini namanya orbit. Podo karo di planet tilere. Ya, orbitnya planet. Nah, iki orbitnya siapa? Orbitnya elektron. Orbit itu apa? Lintasan. Nanti kalau dalam kimia disebut dengan kulit atom. Jadi ini kulit atom pertama, ini kulit atom kedua. Kalau diibaratkan dengan lapangan sepak bola, stadion ya apa? Ini sama, positif itu adalah pemain, kemudian iki wasite, gak apa-apa wasite banyak ini. Wasite itu neutron, sedangkan ini adalah elektron. Elektronnya penonton. Sedangkan kulitnya ini, orbitnya ini adalah tribunnya. Ya, tribunnya. Iki tribun 1, iki tribun 2. Bisa nggak penontonnya ini masuk ke dalam? Lek wis stadion, lek wayahe main, nggak iso iki penontonnya masuk ke sini. Ini adalah penyempurnaan dari Rutherford. Apakah elektron ini bisa ke kulit kedua? Kulit kedua di sini bisa? Bisa. Apakah dari kulit 2 ke kulit 1? Bisa? Bisa. Nah, ini untuk berpindah dari satu kulit atom ke kulit atom lain, elektron harus melepaskan atau menarik energi. Jadi podo karo kon
dari tribun 1 ke tribun 2. Kamu kan naik. Naik itu kan butuh energi. Berarti kamu menarik energi. Lek dari 2 ke 1. Iki apa padha karo kamu jalan ke jalan turun. Berarti melepaskan energi. Ya, sudah. Nah, itu sudah. Teori atomnya sudah. Yang C yaitu yang dibahas yaitu mengenai nomor atom, nomor massa, dan lambang atom. Nomor atom itu apa? Nomor atom itu adalah urutan atom pada sistem periodik unsur. Kamu pernah lihat sistem periodik unsur? Nanti ada gambarnya sistem periodik. Nah, di situ isinya apa? Unsur-unsur. Ingat, unsur itu partikelnya jenenge apa? Atom. Ya. Adalah urutan atom. Kemudian biasanya nomor atom dilambangkan dengan Z. Ya. Nah, ini karena berhubungan dengan proton, elektron, sama neutron, maka nomor atom itu untuk mencari proton, untuk mencari elektron. Berarti nomor atom sama dengan proton, sama dengan elektron. Lek proton sama dengan elektron itu pada atom netral. Netral itu artinya apa? Tidak ada muatan. Yang kedua yaitu nomor massa disimbolkan dengan A. Kalau nomor atom disimbolkan dengan Z, nomor atom letaknya di bawah. Kemudian nomor massa letaknya di atas. Ya. Nomor massa itu cara mencarinya yaitu proton ditambah neutron. Tadi proton neutron letaknya di mana? Yaitu di inti atom. Jadi nomor massa itu pusatnya massa itu di inti atom. Terus yang ketiga yaitu lambang atom. Lambang atom ini lupa Bu Maulida. Lambang atom itu disimbolkan dengan X. Di sini ada lambang unsur ya. Gak apa-apa sama. Lambang unsur, lambang atom sama. Soalnya sifatnya sama. Ya, jadi di sini ini adalah notasi penulisan. Ini X, bacanya adalah X, Z, A. X, Z, A. X itu lambang, unsur, kemudian Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu digunakan untuk mencari proton sama mencari elektron. Nomor massa itu proton ditambah neutron. Ingat, massa itu letaknya di inti atom. Makanya mencarinya proton ditambah neutron. Wes, contohnya ini. Lambang unsur fluor adalah F. Ini. F 9, 19. Berarti F itu lambang unsurnya. 9 itu nomor atomnya. 19 itu adalah nomor massa. Mencari proton. Kok 9? Itu 9 dari mana? Ini ingat di atas ini. Nomor atom sama dengan proton. Berarti nomor atom sama dengan proton. Berarti sama-sama 9. Kemudian elektronnya berapa? Ingat di sini. Proton sama dengan elektron. Kalau netral loh ya. Netral itu kalau muatannya gini. Nilainya berapa? Sama dengan proton, 9. Mencari neutron, jumlah neutron. Mencari jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 19 dikurangi 9. Kalau dari sini bisa enggak? Ini berarti 19, protonnya 9, berarti neutronnya 10. Kan gitu. Dari situ aslinya. Tapi lebih cepat langsung 19 dikurangi 9. Wis ya. Lanjut. Nah ini contoh soal. Ini sebenarnya ada di buku paket. Buku paket, tapi kamu nggak dapat ya.
Nggak dapat. Nah, wis iki contohnya hidrogen. Ya, hidrogen lambang atomnya apa? H. Iki apa iki? Elektronnya 1, protonnya 1, neutronnya 0. Kalau mencari Z, berarti Z-nya 1. Kenapa kok 1? Sama dengan proton. Nomor massa. Nomor massa 1 dari mana? Ingat nomor massa itu proton ditambah neutron. 1 ditambah 0. Hasilnya 1. Jadi kalau dibuat lambang H, 1, 1. He. Ini elektronnya 2, berarti otomatis P-nya juga 2. N-nya 2, berarti di sini Z-nya melihatnya dari mana? Z-nya dari proton. Yaitu kalau di sini protonnya 2, berarti di sini juga 2. Kemudian A. A itu apa? A itu nomor massa. Cara mencarinya dari mana tadi? Yaitu proton ditambah neutron. 2 tambah 2 piro? 4. Ya, yes ya. Lanjut. Coba langsung nomor 4. Nah, iki yang diketahui adalah protonnya, lambang atomnya adalah O. Kemudian protonnya berapa? Protonnya berapa? 8. Berarti ini digunakan untuk berarti E-nya berapa? E-nya juga 8. Nah, kemudian 8 ini digunakan untuk mengisi apa? Mengisi selain E juga digunakan untuk mengisi Z. Ya. Ya, Z. Berarti di sini 8, di sini juga 8, berarti Z-nya 8. Nah, kemudian ini A16. 16 itu adalah nomor massa. Ingat mencari nomor massa itu apa? A dikurangi Z, atas dikurangi bawah. Ya. 16 berarti tadi Z-nya berapa di sini? Z-nya adalah 8. Ya. N-nya piro? N-nya adalah 16 dikurangi 8. Berarti neutronnya berapa? 8. Berarti di sini oksigennya O. Kemudian yang bawah itu 8, yang atas 16. Ayo, sekarang kalsium. Coba kalsium. Ca2040. Ca20. 20 digunakan untuk mengisi mana? Elektron 20. Protone 20. Selain itu, selain proton, elektron, satu lagi yaitu Z. Ingat, Z tadi nomor atom. Jadi 20 itu digunakan untuk mengisi E, digunakan untuk mengisi P, digunakan untuk mengisi Z. Nah, terus angka 40. 40 ini adalah nomor apa? Nomor massa. Letaknya di atas. Berarti nomor massa itu yang mana? Yaitu simbolnya A. Berarti 40 diletakkan di A. Berarti nilainya berapa? 40. Teoret kan ya bisa ya. Lali aku. Ya angel ya. Gak usah. Oh iya sih. Tapi ya angel ya. Iya. Misalnya kalsium iki. Oh iki ngene pakai iki ya. Wes rek angel ya. Pokoknya kamu ngerti kan? Ca 2040. 20 digunakan untuk mengisi E, mengisi P, mengisi Z. Ya, berarti mencari neutron bagaimana? A dikurangi Z.
Berarti 40 dikurangi 20. Sudah ya? Silakan dilanjut sendiri ya. Nanti ini LKS. Tugas sih. Lanjut. Nah, ini atom ini juga ada istilah ini. Isotop, isobar, sama isoton. Isotop, atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Iki carane mengingat-ingat. Isotop P. P itu berarti protonnya yang sama. Proton itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan nomor atom. Nomor atom letaknya di mana? Di bawah. Berarti contohnya iki. 2C612 sama C614. Protonnya kan sama-sama 6. Ya. Memiliki jumlah proton yang sama. Atau kalau dibuat definisi lain, atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Nomor atom itu apa sih, Rek? Nomor atom itu podo karo jenis. Jenis kamu. Lek misalnya iya, urutan atom. Misalnya boleh nggak? Misalnya C ini saya ganti nomor atomnya 1. Nggak boleh. Itu adalah C6 itu adalah cirine atom karbon. Lek H itu pasti milik hidrogen. Ya. Lek 15 pasti milik P. Lek 7 pasti milik N. Iki semuanya kamu lihat di sistem periodik. Podo karo jenise. Nah iki lek sehari-hari ku isotop iku podo karo iki nomor atom sama. Iki podo karo ini. Nomor atomnya sama, nomor masae berbeda. Podo karo iki kamu koncomu podo wedoke, tapi masae berbeda. Ya, masa atau bobotmu iki lho. Ya. Ya, bobote podo-podo perempuane atau podo-podo laki-lakine, tapi apa? Masae berbeda. Iku jenenge isotop. Kemudian isobar. Isobar itu atom-atom yang memiliki jumlah massa yang sama. Iki sebenarnya kalau iki massae sama. Masai sama, atas iki ya, masai sama, sama-sama 14. Tapi nomor atomnya berbeda atau protonnya berbeda. Iki podo karo, lek sehari-hari, iki laki-laki, satu nih perempuan. Kemungkinan masai ada yang sama apa enggak? Kemungkinan ada. Ya, iku jenenge isobar. Ya. Terus bari isobar. Kalau nanti kamu ketemu di SMA iki cirine lek tadi isotop P iku proton. Lek isobar iku AR. AR iku massa relatif. Isoton. Nah, iki ada di belakangnya N. Berarti yang sama apa? Neutronnya yang sama. Ya. Nah, contohnya ini. Loh kok iki kok tahu iki? Nah, tadi bagaimana caranya mencari neutron? Yaitu atas dikurangi bawah. 31 dikurangi 15 berapa? 16. S iki 32 dikurangi 16. 16. Berarti neutronnya sama. Berarti kita sehari-hari iki lanang ambek wedok terus masae juga berbeda. Itu jenenge isoton. Ya, lanjut. Berarti iki atom sudah selesai. Nah, iki engko anumu. Kerjakno ya. Tentukan mana atom-atom berikut yang merupakan isotop, isoton, dan isobar. Misalnya Cl 1735. Protonnya berapa? Kamu tulis di sini ya sebelah. Wah, ya, iki misalnya
isotop. Iki kamu cari satu-satu dulu. P-nya berapa, N-nya berapa, E-nya berapa. Misalnya Cl, P-nya berapa? 17. N-nya adalah 35 dikurangi 17 berapa? Kemudian elektronnya 17. Nanti proton sama misalnya saya ini. Iki A sama C, perhatikan A sama C. Ini yang sama apanya? Ini yang sama adalah protonnya 17. Sing C iki protonnya juga sama. Berarti Cl sama A sama C itu adalah termasuk isotop. Ya. Wes ya. Iki silakan diisi proton, neutron, elektron, proton, neutron, elektron, proton, neutron, elektron. Ya, kalau sudah semuanya coba cari isotop protonnya sama, cari yang protonnya sama. Ya, berarti misalnya protonnya sama, berarti isotop. Isotopnya yang mana? Cl1735 dan Cl1737. Ya, seperti tadi, seperti ini. Kamu caranya seperti ini. Dengan atau dan podoai. Ya. Ya. Wes ya, ini tugasmu juga. Bisa ya. Yang kedua yaitu atom selesai, yang kedua yaitu molekul. Molekul tadi apa? Molekul itu adalah gabungan atom-atom. Nih. Molekul itu ada dua macam, yaitu molekul unsur sama molekul senyawa. Molekul unsur itu apa? Molekul unsur itu, ingat molekul itu gabungan. Ya. Molekul itu gabungan dua atau lebih atom sejenis. Iki yang saya hitamkan iki, lek molekul unsur iku gabungan atom-atom sejenis. Contohnya iki, O bergabung, gabung atau gandeng O dengan O. Ya, membentuk O2. N dengan N itu membentuk N2H dengan H2. Kemudian iki F ini gandengan papat. Ya. Kemudian S iki gandengan nih 8. Iki maksudnya apa sih Rek iki? Mungkin kamu nggak tahu ya, maksudnya iki apa ngono. Iki gambar iki Rek. Kalau atom itu dilihat dengan elektron, mikroskop elektron, itu lek O2 itu ternyata gandengan gini, gandeng berdua ngene iki. N2 juga gini. Biasanya lek wujudnya gas itu apa partikel iku bentuke ngene, gandeng loro-loro, dua-dua ya. O ambek O, N ambek N, H ambek H. Nah, terus fluor iki setelah dilihat dengan elektron, ternyata mikroskop elektron ternyata gandengan itu kabeh papat ini. Sama semua F F F F. Keberadaannya di alam itu iki bentuknya kayak ngene ya. Terus S iku ternyata dilihat pakai mikroskop iku juga seperti itu. Iki gandengan sebanyak berapa? 8. Iki koyo anggur ngono lho Rek. Bentuke lek didelok pakai mikroskop elektron itu S iku ternyata bentuk ini. Iki ada kata-kata molekul diatomik. Di itu 2. Berarti O ini kabeh loro. N dua-dua. Tetra atomik, tetra itu 4. Berarti F1, K2, 3, 4. Molekul okta atomik. Okta itu berapa? 8. Podo karo lek dek musik itu oktav. Oktav itu 8.
Mbak Ruru. Nah, kemudian molekul senyawa. Molekul senyawa itu sama, gabungan dua atom atau lebih, tapi atomnya tak sejenis. Ya, tak sejenis. Contohnya apa? H2O. H2O itu apa? Water. Water itu apa? Air. Nah, ini kamu lihat, kamu perhatikan ini. Ini gambare. H. H KB berapa? KB 2. Ya. O-nya 1. Atau apa itu? Pembacaannya ini kalau kamu lihat ini H2O itu terdiri dari 2 atom H, 1 atom O. NH3 atau amonia. Iki biasa rek amonia itu biasa lek kencing pesing itu mengandung amonia. Ya. Nah, rumusnya apa? NH3. Berarti terdiri dari atom apa saja? Terdiri dari 1 atom N, 3 atom H. Ya. Terus karbon dioksida. Iki hijau 2 iki berarti apanya? O. Ya. Kemudian yang satu ini adalah C. CO2. Kemudian H2O2, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu lek di asetilin. Asetilin itu apa? Kayak ngelas iku lho, gas kayak ngelas. Ya. Iki terdiri dari H2O2. Iki O-nya 2, H-nya 2. Iki lek didelok ya pokoknya intinya kalau misalnya hidrogen peroksida, air, amonia, lek pakai mikroskop elektron bentuknya itu kayak gini. Iki hanya ilustrasi tapi bentuknya model ini. Iki sebenarnya ini ada di buku IPA terpadu. Cara membaca rumus kimia. Ini sebenarnya kelas 7 ini ada. Iki sudah ada iki kelas 7. Misalnya iki 2N. N itu karena 1, N itu sendirian, maka disebut dengan atom. Nah, atomnya ini terdiri dari berapa atom? Terdiri dari 2 atom. 2 atom apa? Nitrogen. Kemudian N2. N2 berarti N ini kan lebih dari 1. Yang angka di belakang unsur ini menunjukkan jumlah atom. Berarti N2 berarti iki termasuk apa? Molekul karena lebih dari 1. N2. Ya, lebih dari 1. Terus 1 ini angka 1 kita kondi. Angka 1 itu di depan sendiri. Depan sendiri karena enggak ada angka berarti nilainya 1. 2 NaCl. Ingat NaCl gabungan 2 atom Na sama Cl. Berarti itu jenenge molekul senyawa. Kemudian di atas kok di atas. Kemudian kalau di depan ada angka 2 berarti itu 2 molekul. Berarti angka 2 itu menunjukkan jumlah molekul. 2 molekul NaCl. NaCl itu rek garam dapur. Iki biasanya anak-anak iki keliru. Iki dianggap I, iki padahal L. NaCl. Iki terdiri dari berapa atom? Iki ada 2 atom apa 4 atom? Nah, cirinya itu 2 atom apa 4 atom? Lek huruf keduanya kecil berarti itu 1 atom, 1 unsur. Ini Cl, C-nya besar, L kecil. Berarti iki 1 atom. Jadi NaCl berarti terdiri dari 2 atom atau 2 unsur. Ya.
Terus H2O. Ingat, H2O itu adalah molekul senyawa. Berapa jumlah molekulnya? Ada sebanyak 3. 3 itu kan dari depan sendiri. 4 CH4. Nah, CH4 itu molekul senyawa. Kemudian 4 ini menunjukkan jumlah molekulnya. Sudah? Nanti iki cari sendiri ya. Ini 2N2. 2N2 berarti 2 molekul N2. Langsung aja kita cari jumlah atomnya. Cuma iki angka yang mengikuti angka di belakang unsur atau di belakang atom ini ada menunjukkan jumlah atom. Ya. Terus di sini di depan ini kalau matematika 2AB kan berarti A dikalikan 2, B ini juga kalikan 2 sama. Berarti ada angka di depan sendiri semuanya dikalikan 2. Berarti 2 kali 2. Berarti jumlahnya berapa? 4. Berarti atom 2 atom nitrogen. Ini maksudnya masing-masing molekul itu jumlahnya 2 atom nitrogen. Lek 2 molekul berarti ada berapa atom nitrogen? Yaitu ada 4. Ya. Nah, gitu ya. Yang masing-masing molekul terdiri atas 2 atom nitrogen. Lanjut ke sini. 2H2SO4. Berarti hanya berapa? 2 kali 2. Piro? 4. S piro? S aslinya ini kan nggak ada angka. Berarti angkanya berapa? 1. 1 dikalikan 2. Berapa? 2. O-nya di sini berapa? 4. 4 dikali 2 piro? 8. Wes, coba iki lagi. 3Na2CO3. Berarti Na berapa? 6. 6 itu dari mana? 2 kali 3. 6. Ini masing-masing. Masing-masing molekul. Ya. Terus C. C-nya berapa? C-nya di sini 1. 1 kali 3 piro? 3. O-nya berapa? 3. 3 kali 3 piro? 9. Ya. Terus ini 2BaOH 2 kali. Nah, iki ada kurung ya. Nah, di dalam kurung itu berarti semua yang ada di dalam kurung dikalikan angka di belakangnya. Misalnya O iki aslinya piro? 1. Berhubung di dalam kurung ada angka 2 berarti 1 dikalikan 2 nanti dikalikan 2. Berarti berapa? 4. 2 ya. Terus ini H ini juga sama. H ini jumlahnya 1 dikalikan 2 dikalikan 2. Berapa? 4. BA. BA ini karena enggak masuk dalam kurung, maka ini BA jumlahnya piro? 1. 1 kali 2 piro? 2. Cari sendiri ya, Ngkut ya. Jumlah tentukan jumlah atom. Misalnya H2O berarti 2 atom. Atau gini aja. H sama dengan 2 atom. O sama dengan 1 atom. NH3. N sama dengan 1 atom. H piro? H sama dengan 3 atom. Dan seterusnya. Ya. Kalau ada yang sama, misalnya ini. Loh, iki kan di sini ono O, di sini ada O. O itu jangan menyebutkan 2 kali, cukup 1 kali ya. O di sini berapa? Berarti O itu adalah 4 ditambah O di sini berapa? O iki kan 1 dikalikan 2 iki. Berapa? 2 berarti 4 tambah 2 sama dengan 6.
Ya, berarti O sama dengan 6 atom. Gak usah menyebutkan O dek kene situ, nah iki satu-satu, nggak usah. Wis ya, iki tugasmu. Ya, oke, tugasmu. Iya. Nah, sekarang ion. Ion itu apa tadi? Ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik. Iya. Atom atau molekul yang bermuatan listrik. Nih, di sini ada dua macam ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut dengan kation dan ion negatif disebut dengan anion. Contoh dari kation, misalnya iki Al. Kenapa iki dikatakan ion? Karena dia bermuatan. Iki muatannya apa? 3 plus. Ya, 3 plus 3 positif. Kemudian anion. Anion itu yaitu apa? Ion yang bermuatan negatif. Contohnya iki muatannya negatif. Ya. Wes. Apa itu artinya? Artinya yang bermuatan positif itu artinya kehilangan atau istilahnya melepaskan. Lek melepas itu berarti apa? Elektronnya berkurang. Berarti nanti misalnya mencari proton, neutron, elektron, lek wis ana muatane berarti proton sama elektron tidak sama. Ya. Yang berubah apa? Protonnya tetap, neutronnya tetap, yang berubah adalah elektron. Nah, ini. Apa elektron kok berubah? Ya tadi itu, elektron itu yang bergerak, bisa meloncat ke atas, meloncat ke bawah dengan melepas atau menarik energi. Ya, berarti intinya apa di sini? Kalau bermuatan positif itu mencari elektron, karena elektronnya berkurang berarti dikurangi. Misalnya iki, protonnya berapa? Protonnya 13. Ya. Elektronnya berapa? Elektronnya itu adalah tadi netral kan sama, proton, elektron 13, 13. Karena ada muatan berarti berkurang, berarti dikurangi 13 dikurangi 3. Berarti elektronnya sama dengan 10. Neutronnya berapa? Ya tetap 27 dikurangi 13. Yaitu berapa? 14. Anion bermuatan negatif. Muatan negatif itu artinya apa? Menangkap elektron atau menerima atau menarik. Nah, karena dia menerima berarti elektronnya bertambah. Lek bertambah itu berarti ditambah. Ya, ditambah berarti lek muatannya positif dikurangi, lek muatannya negatif ditambah. Apa niku? Elektron, untuk mencari elektron. Berarti kalau ini misalnya protonnya berapa? 8. Elektronnya berapa? 8 ditambah 2 sama dengan 10. Neutronnya 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Contohnya ini, wis tadi yang ya. Ini Ca2 plus 20, 40. Protonnya berapa? Protonnya 20. Elektronnya, karena ini plus berarti dikurangi. 20 dikurangi 2. Berapa? 18. Neutronnya berapa? 40 dikurangi 20. Berapa? 20. Jadi mencari proton, neutron, elektron itu netral, proton sama elektron sama. Tapi kalau bermuatan itu proton tidak sama dengan elektron. Yang berubah adalah elektronnya. Iki AS3-, 3375. Protonnya berapa? 33.
Elektronnya berapa? Ingat, lek negatif berarti ditambah. Berarti 33 ditambah 3. Berapa? 36. Neutronnya berapa? 75 dikurangi 33. Berapa? Wis hitungan dewe. Wis ya. Nah, ini loh, gak cocok wis. Gak on. Apa iki? Kok ngene? Lah apa iki kok model ini? Silakan, ini hampir selesai, silakan ada yang ditanyakan. Ada yang tanya? Yang kurang paham? Atau gak paham sama sekali? Bu, mau tanya tugasnya diupload di GC kan? Iya. Tulisin di sini. Oh iya 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 ya. Untuk tugas nanti diupload di GC. Bu mau tanya, tugasnya diupload di GC kah? Ya. Ayo rek tanya orek. Cek gak sepi. Loh iki mute wis dibuka rek. Berarti takono. Silakan yang mau tanya boleh angkat tangan. Iya. Di IPA. Iya. Silakan kalau kurang paham. Mungkin di LKS ada soal yang sama. Ya, silakan dibuka di bukumu LKS itu. Nah, misalnya kamu ada yang tanya. Soalnya nanti soal-soal di LKS dikerjakan dan dinilai. Ayo tanyakan yang belum jelas. PowerPoint ini. Selamat wis mari ya. Kan bisa bentuk PowerPoint di rumah ya. Bisa kalau di-upload. Dorong ya. Belum di-upload tadi. Bisa upload. Linknya saja dah. Iya, ini untuk Zoom. Uploadan Mbak. Nggih. Ayo silakan yang tanya. Mbak Mega mungkin mau tanya. Ini maksudnya. Loh, kok ngono ya? Iya. Halo, Mbak Mega mau tanya. Oh, betul. Mega Mustika. PPT-nya Mbak nanti Chandra, di-share di GC juga Chandra ada. Rizky mau tanya. Iya, nanti di-share PPT-nya. Itu untuk Mas Akso. B. Takono B. Jangan guyu ae kan. Soal LKS yang belum paham silakan tanya. Nanti LKS-nya dikerjakan dan keluar nilainya. Ya, yuk. Silakan. Oh iya, Nabi kan Nabi lah ya.
Ayo. Nabila, silakan kalau mau tanya. Wes. Wes dah. Pak Arif mau kesel. Materinya sudah di-share di GC. Belum. Oh, belum ya. Ya. Sudah? Ini waktunya sudah hampir jam 9. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti tugasnya di-upload di GC. Ya, silakan dibuat untuk latihan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat mengerjakan. Kalau nggak ada pertanyaan, PPT ini nggak bisa ya dibuka ya. Iya, iya wes ya. Sudah ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.